Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat di seluruh Nusantara tentunya ya, khususnya para warga muslimat Nahdlatul Ulama, khususnya Kabupaten Tulungagung, umumnya ya seluruhnya tentunya ya, dimanapun penjenengan bisa mendengar, bisa meresani. Diawali rasa suka dan puji syukur tentunya kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga saat ini kita bisa di kesempatan kesehatan, sehingga bisa mendengarkan atau menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salawat salam tentunya selalu kita berharap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita berharap betul-betul diberi kekuatan oleh Allah, bisa selalu menjalankan perintahnya, diberi kekuatan oleh Allah, bisa meninggalkan segala larangannya. Akhirnya kita betul-betul bisa diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar semuanya, saya akan menyampaikan kali ini karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita tata niat kita. Kita ucapkan selamat datang wahai Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci yang sangat diagungkan Allah. Bagaimana kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ini. Kita startnya mulai bulan Rajab, kita sudah siap-siap. Sebagaimana doa yang selalu kita agungkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Oleh karena itu, para pemirsa pendengar, kalau kita persiapannya aja mulai Rajab, Sya'ban, kalau kita nanti masuk Ramadan tidak sungguh-sungguh, lah ini ya sayang tentunya. Nah, kita kemarin mudah-mudahan kita tahu bulan Rajab syahrul istighfar. Mudah-mudahan persiapan kita kemarin waktu bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Sya'ban syahri, bulanku, kita memperbanyak salawat. Begitu Ramadan, syahru ummati, bulan umat Muhammad, bulan kita. Nah ini, oleh karena itu kita harus berusaha. Sayang sekali kalau tidak betul-betul kita, apa bahasa Jawa, tenanan itu ya. Nah, para pemirsa pendengar, untuk memberi motivasi kita, jadi penjenengan saya ajak untuk mereview kembali atau mengingat kembali. Saya pernah membaca buku yang di sana disebutkan untuk menggapai sebuah cita-cita mulia, biar kita termotivasi, kita ingat tentang janji kita kepada Allah. Al-mu'ahadah, janji kita kepada Allah. Ternyata kita semua telah berjanji kepada Allah waktu 4 bulan di kandungan ibu. Bagaimana sudah penjenengan tahu semua. Kita setelah ditentukan kodok kita, diberi roh, kita dijanji alastu birabbikum. Hai calon manusia, apakah kamu beriman kepada saya? Kita sudah qalu bala syahidnya, betul ya Allah, aku mengimani engkau. Nah, dengan singkat cerita, begitu manusia itu lahir, itu sudah membawa iman. Oleh karena mahwal iman, kita tahu al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan. Tidak sekedar percaya hati, mengucap lisan, harus melaksanakan dengan diimplementasikan dengan amal perbuatan. Oleh karena alhamdulillah sekali kita ini jadi kajuluk khairul ummah. Kenapa kita kajuluk khairul ummah? Karena kita punya Rasulullah
yang kajuluk, bahasa Jawanya apa kajuluk itu tersebut ya, disebut khairul anbiya, bagus-bagusnya para nabi, khatamul anbiya. Nah, oleh karena itu iman yang kita bawa tadi ini tidak cukup diimplementasikan dengan syariat Islam yang dibawa Rasulullah itu, melaksanakannya dengan penuh ihsan. Inilah pesan Al-Quran, la'allakum tattaqun. Kita dianjurkan melaksanakan ibadah puasa, endingnya la'allakum tattaqun. Nah ini, jadi kalau kita ingat akan perjanjian ini, oh ternyata manusia diciptakan Allah itu fungsinya kita hanya mereview kembali. Ada dua, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardi, itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita diciptakan untuk beribadah. Nah ini iman ini. Kita melaksanakan syariat Islam, melaksanakan dengan penuh ihsan. Nah, inilah yang disebut muttaqin. Itu. Jadi ini kenapa kita harus berpuasa kan begitu. Kemudian di samping itu kita ini sebagai makhluk pribadi diciptakan Allah sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Apa tugasnya makhluk pribadi? Mengabdi, menghambakan Allah. Ibadah tadi sebagai makhluk pribadi, ibadah madzhab sebagai makhluk sosial. Wa ansyakum minal ardi wastam'arukum fiha. Nah, kita tidak cukup kesolehan pribadi, kesolehan sosial. Makanya nanti ada rangkaiannya membayar zakat, zakat fitrah, zakat ma dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus menjalankan puasa? Di samping ayatnya jelas-jelas, ya kita ingat pada perjanjian waktu kita masih di kandungan ibu kita masing-masing itu. Kemudian selanjutnya untuk beri motivasi al-mu'akhadah, al-mu'aqobah, al-muraqobah, muhadasah dan mujahadah. Itu kita harus merasa takut. Al-mu'aqobah, takut kepada Allah. Kita sudah dijanjikan ada surga, ada neraka. Kalau takut kepada Allah justru menjalankan perintahnya. Lah ini salah satunya. Nah, kemudian ini saatnya para pendengar, para pemirsa khusus ibu-ibu muslimat muhasabah. Kita diberi 12 bulan, ini 1 bulan sampai kesebut Sayyidu Syuhur, raja seluruh bulan. Coba, Allah itu punya Rahman Rahimnya, Masya Allah. Makanya mari kita gunakan kesempatan syahru ummati, syahru ummati. Saatnya kita muhasabah. Setahun kemarin, 11 bulan kemarin, ayo bagaimana kita? Kita telah diberi, bagaimana dalam Al-Quran Al-A'raf 187, lahum qulubul la yafqahuna biha walau a'yunul la yubsiruna biha walau adzanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika ghafilun. Kalau dimaksudkan gitu dengan singkat, kita ini beri hati. Hati itu mesti untuk ikhlas, sabar, syukur, husnudzon. Nyatanya ya selama 9 bulan kemarin iri, dengki, rai, jahil, menakir, riak, sum'ah, sombong, diberi 2 mata, 2 telinga, hidung, mulut, nah, tangan, kaki. Saatnya kita muhasabah, kemudian muraqabah. Yuk titenono, berazam 9 bulan sudahlah, saya dosa saya hati maupun anggota badan sudah. Saatnya Ramadan, mujahadah, tenanan, bulan penuh istighfar, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, itku minanar. Lah ini kan eman-eman ini. Nah inilah para pemirsa pendengar khususnya warga muslimat ibu-ibu, mari kita saatnya kita setelah muhasabah sebagai istri, kami sudah mar'atus sholihah kan maksudnya begitu. Bagaimana kita dengan suami, dengan ibu kita, dengan tetangga, dengan anak-anak, saudara selama sebulan. Nah ini setelah itu ini saatnya mujahadah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini dengan hasil muhasabah 11 bulan kemarin kita betul-betul bisa bermujahadah. Yo titenono pokoknya dosa ku arep tak suwun. Ingat sahabat,
dosa kita kepada Allah sebesar apapun, sak gunung anaan, sak gajah habuh, orang Jawa bilang, pokoknya bukan dosa syirik, musyrik orangnya, insya Allah diampuni Allah. Beda dengan dosa sesama manusia, harus minta maaf ini. Jadi ini kesempatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan setelah kita sebelum puasa kita minta ampun kepada suami, kepada orang tua, ya kan, kepada sesama. Karena itu malaikat Jibril kan suruh doa mengamini Rasulullah itu. Jangan diterima puasanya orang yang sebelum puasa punya dosa kepada suami, yang kedua kepada orang tua, kepada atau dibalik itu kepada orang tua, suami dan sama. Mudah-mudahan betul-betul kita mujahadah setelah hasil muhasabah muraqabah. Ya. Saya pikir itu para pendengar pemirsa, sekali lagi dan kita diberi kekuatan Allah untuk betul-betul karena ridho rahmatnya kita bisa melaksanakannya. Endingnya nanti betul-betul tapi kita berharap setelah puasa kita Idul Fitri kembali fitrah. Saya pikir itu sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.